Baik teman-teman, pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari geostrategi Indonesia. Nah, geostrategi ini berasal dari kata geografi dan strategi. Jadi, geografi di sini merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Kemudian strategi. Nah, strategi ini dapat kita artikan sebagai ilmu dan seni yang menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam kondisi perang maupun damai. Nah, jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa geostrategi Indonesia ini adalah strategi nasional bangsa Indonesia, yang mana di dalamnya memanfaatkan wilayah negara Republik Indonesia sebagai ruang hidup, yang berguna untuk merancang arahan tentang kebijakan, kemudian sarana dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan juga tujuan dalam nasional dan bangsa. Kemudian, geostrategi Indonesia ini juga dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional. Nah, hal ini dikarenakan ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamika suatu bangsa yang berisi tentang kedaulatan dan ketangguhan, yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan suatu kondisi atau kekuatan nasional, kemudian di dalamnya bisa menghadapi dan mengatasi segala sesuatu ancaman yang ada, baik itu ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung, kemudian membahayakan integritas dan identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan untuk mengejar tujuan nasional. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa fungsi dari geostrategi nasional. Yang pertama, geostrategi nasional ini berfungsi untuk ketahanan pada aspek ideologi. Kemudian yang kedua berfungsi untuk ketahanan pada aspek politik. Yang ketiga berfungsi untuk ketahanan pada aspek ekonomi. Yang keempat berfungsi ketahanan aspek sosial budaya. Kemudian yang terakhir berfungsi untuk ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Kemudian ada beberapa tujuan dari geostrategi Indonesia. Yang pertama, geostrategi Indonesia ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Kemudian yang kedua bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Dan yang ketiga mewujudkan untuk terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Kemudian yang keempat bertujuannya itu untuk terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Dan yang terakhir yaitu adanya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Kemudian saya akan memberikan contoh mengenai batas daratan di Indonesia dan Singapura. Nah, kasus ini merupakan sebuah sengketa yang melibatkan negara Indonesia dan Singapura tentang adanya penambangan di pasir laut di dekat Kepulauan Riau yang dilakukan oleh pemerintahan Singapura. Nah, jadi karena adanya penambangan, aktivitas tersebut menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem di bagian pesisir pantai, sehingga menyebabkan banyak para nelayan di Indonesia yang kehilangan pekerjaannya. Bahkan pulau-pulau kecil di Indonesia amat sangat terancam akan adanya penambangan tersebut. Nah, karena hal ini nanti pasti akan ada menyebabkan pergeseran dan perubahan antara batasan laut Indonesia dengan Singapura. Kemudian sebelumnya juga telah ada kasus seperti Pulau Nipah yang akhirnya tenggelam, maka Kementerian Pertahanan Indonesia melakukan upaya untuk mereklamasikan Pulau Nipah di tahun 2004 hingga 2008 untuk menjual pesisir pantai di pulau tersebut ke pemerintahan Singapura.